Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 11 IPS 3, Sekolah SMA Negeri 10 Kota Tangerang Selatan akan memperkenalkan kelompok ini. Saya Tio, saya Felix, Saya Giras, saya Putri Amelia, saya Andina. Kita akan mempersembahkan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 September 1945, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada 7 Agustus 1945, Marsekal Terauchi telah menyetujui pembentukan PPKI. Sehari sebelum pembentukan PPKI, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang bernama Little Boy. Melihat kondisi tersebut, pada 1 Agustus 1945, PPUPKI diganti menjadi PPKI untuk lebih menegaskan keinginan mencapai kemerdekaan. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada 9 Agustus 1945, untuk yang kedua kalinya, bom atom dijatuhkan di atas kota Nagasaki, Jepang, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu yang ditandai dengan pengakuan Kaisar Jepang Hirohito untuk menyerah dan menghentikan peperangan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Missouri yang sedang berlabuh di Tokyo. Pada 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Rajiman Widyodiningrat, Soekarno, dan Muhammad Hatta bertandang ke Dalat, Vietnam untuk memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi. Pertemuan ini dijadikan ketiganya sebagai upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pada 14 Agustus 1945, 3 tokoh nasional tersebut kembali ke Indonesia. Kondisi vacuum of power Jepang terdengar oleh Sultan Syahrir. Sultan memanfaatkan kondisi ini dengan mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada hari yang sama, Radio British Broadcasting Corporation atau BCC baru menyiarkan bahwa Jepang secara resmi telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada pukul 14.00, Sultan Syahrir menemui Muhammad Hatta yang baru tiba dari Dalat untuk menyampaikan informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu, sekaligus mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Muhammad Hatta yang pada saat itu tidak bisa membuat keputusan sendiri dan perlu berunding dengan golongan tua yang lain, akhirnya bersama Sultan Syahrir pergi menemui Soekarno. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dan berpegang teguh pada putusan PPKI, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Menurut golongan muda, kemerdekaan harus diraih dan dinyatakan oleh bangsa Indonesia sendiri, bukan hasil pemberian Jepang. Hal itu berbanding terbalik dengan golongan tua yang ingin berhati-hati dan tetap berkonsultasi dengan pihak Jepang. Penolakan inilah yang kemudian mendorong para golongan muda untuk memutuskan menculik Soekarno-Hatta pada 16 Agustus 1945 dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Hal ini dilakukan agar keduanya tidak terpengaruhi oleh perkataan Jepang. Di Rengas Dengklok, keduanya dibawa menuju rumah salah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Chow Ki-song. Selama itu, golongan muda bersikeras meyakinkan Soekarno-Hatta, bahkan mereka juga bersiap melawan Jepang jika sewaktu-waktu diserang. Pada saat yang bersamaan, Wikana dari golongan muda dan Ahmad Subarjo dari golongan tua sudah mendapatkan kesepakatan bersama untuk melakukan proklamasi di Jakarta. Ahmad Subarjo diantar oleh Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok berhasil meyakinkan Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Setelah kesepakatan tercapai, pada pukul 21.00, Soekarno dan Hatta dipulangkan ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda Tadashi bersama para golongan muda untuk merundingkan naskah proklamasi dari malam hingga pagi.
Soekarno saat itu menulis naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Hasil tulisan tangan naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan diubah di beberapa bagian sesuai kesepakatan. Telah diputuskan pada 17 Agustus 1945, naskah proklamasi akhirnya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Kemudian mereka berunding di mana lokasi teks proklamasi akan dibacakan. Semula peristiwa ini akan dilaksanakan di lapangan Ikada Jakarta, namun usulan ini dibatalkan untuk menghindari bentrok dengan Jepang. Diputuskan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilangsungkan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati kemudian dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, S. Suhut, dan Surastri Timurti. Para hadirin sontak menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang mana merupakan kali kedua lagu ini dikumandangkan.